Terima kasih Ustadz Halimnya atas waktunya. Pertemuan kali ini saya ingin berbincang-bincang terkait dengan pengalaman Ustadz Halimi dalam dunia kepenulisan, khususnya untuk yang berbau tulis-menulis di dunia akademik ataupun jurnal. Tapi mungkin kita mulai dengan perjalanan jenengan sampai saat ini secara akademik bagaimana? Misalnya dari sekolah, kemudian kampus, di mana aja belajarnya, kok sampai kemudian punya interest yang sangat tinggi di bidang kepenulisan. Terima kasih Ustadz Ilham. Saya ini malu ditanya Ustadz Ilham. Ustadz Ilham ini sudah sekopusan. Sekopusan dan sekopus luar biasa. Yang pertama, kalau saya istilahkan dunia penulis itu adalah menulis itu adalah ruh yang paling penting untuk para akademisi. Akademisi kemudian dia tidak menulis sama dengan badan yang tanpa ruh. Artinya hanya ada jasadnya tapi wujud adamihi. Dia hanya berjalan. Maka dosen, mahasiswa ya harus menulis. Kalau tidak menjadi penulis, menjadi pembicara. Kalau tidak menjadi kedua-duanya, mau jadi apa gitu. Terus bagaimana dia menyampaikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan dia diam dalam artian bisa oral atau menulis. Tapi oral itu kan kecuali hari ini ya hilang, hilang. Penceramah kecuali direkam itu ada. Atau nanti memang penceramah kemudian direkam, kemudian dituliskan, nanti kan berbeda hasilnya. Menulis itu sudah menjadi kecintaan dan kesenangan saya mulai kecil. Mulai saya SD itu sering nulis puisi. SD karena ikut lomba, punya orang kan ditulis ulang, Rendra, kemudian Amir Hamzah, pokoknya ada penyair di situ. Kita tulis ulang dan kelas 6 itu sudah mulai ngarang-ngarang meskipun gak jelas. Tapi sering juara menjadi pembaca, bukan menjadi penulis, pembaca. Dari situ senang. Karena agar ada inspirasi ketika menulis maka harus rajin membaca. Maka perpus itu pernah habis itu. Perpus di MA, di Alia, di SD itu habis dia. Artinya sampai tidak ada buku untuk dibaca. Dibaca. Demikian juga ketika MTS, ketika Alia, perpus itu sudah. Dulu jenengan di mana Ustaz? MTS sama Alia? Gulu Anokoya. Ya. Berarti mulai MTS di sana saja. Ya. 6 tahun, 7 tahun. Kemudian bermigrasi ke Malang. Betul. Tahun 2000. Dan di sana menulis itu karena kakak-kakak itu banyak tulisannya sering diterbitkan di media. Kita tulisannya Yai, Gus atau teman kita, kita berpikir wah hebat dia bisa menulis di sini. Ada kebanggaan mereka itu berarti memang menulis. Kalau di pondok kita Anokoya itu kan dunia menulis kan menjadi tracknya atau strength point ya. Strength point menulis itu memang banyak yang suka menulis itu dan sudah menjadi keindahan buat mereka. Apa pembiasaan agar mereka menulis ketika di pondok? Ada aktivitas yang memang khusus atau rutinitas? Kalau sebenarnya tidak ada treatment sendiri ya, hanya mungkin mengisi buku agenda. Terus ada majalah dinding gantian dikoordinir oleh OSIS dulu itu yang mau ngisi rubrik ini dan itu berlanjut ketika saya menjadi mahasiswa. Dulu pernah di bagian publikasi ketika S1 itu, maka pernah saya buat itu 5 buletin sautul talabah, suara mahasiswa, buletin majalah Al-Fuad, kemudian ada 5 dan kita jajakan sendiri, kita tulis sendiri karena tidak banyak mahasiswa yang mau menulis di buletin kita ini meskipun di HMJ, apalagi di Dema nggak banyak ternyata. Kita sampai minta itu tungguin nggak ada yang menulis. Akhirnya apa, bersama-sama teman-teman punya komitmen, ayo kita isi, kita jual sampai Pak Imam, kita jual buletin itu. Yang seharga 3.000 dibeli oleh beliau tuh 50.000, dikasih uang, kita jajakan, apresiasi terus. Besoknya kita nyita lagi, kita nulis lagi itu kan, selalu seperti itu. Dan kalau yang sautul tolabah itu, misalkan mahasiswa punya masalah,
Kita ada rekaman, kita masukkan, kita rekam mahasiswa itu, kita narasikan, kita tulis itu. Ini suara mahasiswa Fakultas Humaniora misalkan, kita berikan ke Kajur, berikan ke dekan, maka aspirasi kita sampaikan lewat buletin yang dalam tanda kutip itu ecek-ecek waktu itu, tapi menurut mereka itu sudah bagus karena memang jarang. Terus kita kalau di Ma'had itu kita buatkan di setiap mabna itu menulis ini setiap hari, masih ada sampai sekarang dari tahun 2000 gitu. Dan punya blog 9 saya itu punya blog. Ada 9 blog. Dikala itu buat blogspot. Kemudian ada waktu itu selain blogspot itu WordPress. Selain WordPress pertama menulis punya siapa yang di penjara itu kita sering nulis di situ, masukkan di situ tulisan-tulisan sering. Bukan. Siapa lupa namanya. Itu kita masukkan di media, di apanya terbit meskipun di situ senang sekali ketika diterbitkan itu. Terus ada kebanggaan sehingga ada komitmen setiap hari harus menulis di media. Kenapa? Karena sebenarnya cuma satu yang disampaikan. Kalau saya ceramah di kelas dengan 20 mahasiswa atau ngisi di masjid hanya 20 orang. Saya kalau menulis di Facebook, teman saya 5.000, nggak usah 5.000 orang, 20% saja sudah berapa yang membaca tulisan saya. Kalau membaca tulisan saya dan tulisan saya mencerahkan, sudah berapa orang yang tercerahkan dengan tulisan. Itu saja sebenarnya, nggak muluk-muluk harus macam-macam, makanya bebas. Kadang diambil beberapa media, silahkan, nggak pernah kita halangi untuk mengambil tulisan asalkan namanya tetap itu di bawah. Kan rekognisi. Itu maka sudah nggak terhitung ada berapa ribu tulisan gitu. Yang tersebar dan mungkin tidak mencerahkan banyak orang tadi. Nah, kalau sekarang Ustaz, dengan kesibukan jenengan yang baru, kemudian dengan barangkali beberapa aturan dan regulasi yang baru terkait kewajiban dosen untuk menulis, selain menulis yang bebas, tapi juga ada menulis yang tidak sesuai dengan seleranya kebijakan. Betul. Menulis itu kalau sudah menjadi habit kan nggak pernah terhalang gitu maksudnya. Nggak ada alasan untuk tidak menulis sebenarnya. Cuma mungkin mengalihkan waktu menulisnya. Misalkan dosen ngajar dari pagi sampai siang, kan nggak mungkin menulis. Nanti menulisnya mungkin sore. Tapi itu pun juga mungkin ada kesibukan lain sore, maka menulisnya malam. Kalau masih ada anak kecil kayak antum, malam kan rewel kalau malam. Nulisnya kapan? Ya dimalamkan lagi. Artinya saya kan nggak bisa kalau nulis yang biasa tidak jadi. Sekali duduk jadi. Sekali duduk jadi artinya sehari misalkan 2-3 judul selain yang berat-berat ya. Judul kapan nulisnya? Ya ketika duduk tanpa sengaja nggak bisa dihindari, maka jarang menulis di laptop, nulisnya di HP ya? Karena kita bawa, maka kemudian disebut apa kalau HP itu? Handphone itu kan ya, dibawa kemana-mana. Kalau laptop masa saya bawa kemana-mana. Nah, yang berat juga sama, meskipun tidak banyak ya, setiap tahun, setiap semester kadang 2, kadang 1. Baik buku ini sebenarnya untuk semester ini saya ada 4. Itu buku yang kita inisiasi ya. Kemarin sendiri. Banyak sekali. Kemudian belum terbit. Cuma kadang tinggal menerbitkan. Kadang butuh orang untuk membantu ngedit, bantu orang mengumpulkan. Tulisannya sudah ada. Ini misalkan seminar Islek sama kita ikut 2. Kapan nulisnya? Sebenarnya kan menulis itu bisa bersama. Kita punya ide, kemudian membuat konsep ini, kemudian ada yang menarasikan macam-macam. Artinya tidak harus kemudian kita menulis baru nanti bisa kita manfaatkan orang, tapi nanti ya tulisan kita, ide-ide kita yang dituangkan dengan bentuk narasi mereka. Artinya tidak ada alasan untuk tidak menulis dengan kesibukan apapun. Oke. Sangat menarik di sesibuk apapun masih tetap menulis karena itu menjadi ruhnya, gitu ya. Ruhnya apalagi sebagai akademisi, berarti ruhnya harus menulis. Harus menulis. Biar jasad dan ruhnya itu nyambung. Nyambung. Oke, Ustaz. Nah, berarti jenengan
dulu dari Anokoya kemudian ke Malang gitu. Kemudian S1 sampai S3 di Malang semua Ustaz ya. Ya. Dan beberapa kali sempat keluar untuk mengisi kegiatan kepenulisan dan kegiatan akademik di luar. Nah, apa pernah belajar secara khusus tentang Ustaz, selain menulis yang non fiksi ya, tentang penulisan akademik, misalnya academic writing atau pelatihan-pelatihan terkait, karena kan sejak beberapa tahun terakhir itu tahun 2012 ada kebijakan untuk mahasiswa dan dosen untuk akademisi itu untuk harus menulis ya, harus menulis. Ketika atau respon itu gimana dulu pas ada kebijakan itu? Itu mungkin Allah memberikan ini ya. Waktu itu saya kan memang suka nulis terserah. Dalam artian terserah itu mulai ketika dari MTS yang saya kumpulkan itu adalah bagaimana cara menulis. Punya orang-orang Erdowo dulu misalkan. Pokoknya di mana itu ada motivasi tulisan menulis, misalkan saya menulis, saya ada punya Ustaz Arifin atau siapa itu di Jogja. Pokoknya saya kumpulkan, maka di rumah saya sekarang ada puluhan buku tentang bagaimana cara menulis. Ya? Penulis apapun. Bukunya di UM ini. Ketika diterima dulu menjadi dosen, langsung saya ditempatkan di jurnal coba. Itu yang kemudian saya harus ke Bogor, dikirim kan sama karena harus mengurus jurnal, sama UIN dikirim, sama mereka dicari juga. Waktu itu kan masih langka. Dan Lingua kan waktu itu kalau sekarang Sinta 2. Artinya terakreditasi A, paling dicari. Tiba-tiba melorot gara-gara nggak diurusi selama 2 tahun. Dan saya harus mengurusi yang sudah mati itu. Berarti harus lowari bagaimana ini bisa hidup kembali. Maka kita panggil Mas Musle waktu itu, bagaimana caranya. Dan kita cari penulis. Repotnya cari penulis yang sudah mati nih kan, sudah luar biasa. Harus ini. Kemudian kita kirimkan untuk akreditasi. Akhirnya saya berapa minggu jadi kajur itu. Alhamdulillah diganti pas waktu itu Mas Rafiq, sudah akreditasi lagi Sinta 2 kalau nggak salah itu. Itu artinya dunia kepenulisan banyak untuk yang akademik. Kita di jurnal itu sudah sering baca tulisan orang, mengedit juga. Secara tidak langsung belajar dari situ ya. Betul. Karena ditanggung jawab untuk ngurus. Maka sekarang saya menjadi review dan editor 15 jurnal di Indonesia, di dalam dan di luar. Sekitar menjadi yang Sinta 2 ada 5, yang selain Sinta 2 itu ada beberapa. Dan itu mereka loh, kok bisa saya saya sering lihat tulisan dari sini sampai 15 itu saya menjadi editor sama reviewer. Itu full recognition sampai recognition itu sudah saya itu. Oke. Berarti secara tidak langsung belajar dari situ ya? Dari situ. Artinya mengelola itu sambil belajar. Kalau ini datangnya undangan untuk mereview itu atau jadi editor atau reviewer itu? Datangnya undangan Ustaz, biasanya kan ditawari kan atau langsung tiba-tiba dipasang namanya atau ditawari? Ditawari lewat email, kadang di WA. Bagaimana ceritanya? Karena saya lihat track recordnya Anda di sastra, maka saya minta Anda menjadi editor sastra. Atau rata-rata emang sastra. Atau tunggu angkat dulu. Nggak apa-apa. Oke. Baik, kalau secara khusus tentang kebijakan yang sekarang kan harus punya publikasi, baik itu di Sinta dan mungkin juga untuk di Scopus ya, untuk yang mau menjadi guru besar. Nah, itu kan tertuang dalam peraturan pemerintah tahun 2018 ya, dan juga termaktub sebelumnya tahun 2012 tentang publikasi itu juga tertulis dalam peraturan PAK ya, tentang angka kredit dosen itu, di mana mau tidak mau sepertinya kalau memang mau guru besar harus punya tulisan yang terbit di Interdiksi Scopus. Kalau sejauh ini paling banyak jenengan menulisnya dalam bahasa apa, Bang? Saya itu mulai dulu memang lebih pede menulis dengan bahasa Arab. Bahasa Arab.
dan belum pernah pede menulis dengan bahasa Inggris karena bahasa Inggris saya memang tidak bagus. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia insya Allah lumayan lah. Yang sudah banyak berarti bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi ada kalau kayak kemarin Islam macam-macam itu berbahasa Inggris karena memang tim kita ada yang bisa pakai tim. Nah nanti rencananya ke depan karena dan alhamdulillah saya kan sudah lektor kepala. Ini mau juga bisa artinya kan nggak ukuran lektor kepala kan nggak mungkin kalau nggak menulis gitu maksudnya kan. Tinggal menambah 1-2 Scopus insya Allah sudah bisa guru besar. Maka bagaimana caranya ini berarti harus ada trik bagaimana tulisan itu kita alihkan ke bahasa Inggris itu saja kan, mengalihkan ke bahasa Inggris sambil mencari partner yang sudah biasa untuk menulis di jurnal-jurnal internasional itu. Kalau tetap bahasa Arab, bisa cari jurnal ada keinginan, tapi masih kalau kita lihat di Indonesia itu fokusnya pada studi Islam. Jurnalnya pada studi Islam. Pada studi Islam. Tapi ada rencana juga mau dicoba. Karena memang beberapa Scopus juga ada yang berbahasa Arab. Insya Allah itu ide yang bagus dan awalnya pikirannya coba bahasa Inggris. Dan kayaknya beberapa di Malaysia juga ada yang bahasa Arab. Iya, bahasa Arab nanti kita coba. Sampai peluangnya mungkin lebih besar kan daripada bahasa Inggris kan. Intinya memang kalau menulis itu jurnal yang agak serius duduknya bisa lama, harus agak lama dan serius. Sedangkan saya gak terbiasa serius gitu sebenarnya. Tapi kan tulisannya sudah serius. Kadang serius cinta. Oke. Kalau sejauh ini mana pandangan antum terhadap kebijakan itu? Misalnya dengan antum background bahasa Arab, kemudian lebih familiar dan lebih confident menulis dalam bahasa Arab, tapi satu sisi di lapangan ternyata demand-nya itu minta bahasa Inggris karena misal tadi jurnal tujuannya itu banyak kan bahasa Inggris, sehingga apa ada misalnya ketidakpuasan dengan kebijakan, konsistensi atau ada riroh untuk kemudian mau belajar atau dan lain-lain ya. Itu pertama saya itu pribadi sama dengan saya ajak berapa dosen, memang kita nggak boleh kalah dalam artian itu syiar kita itu kan bahasa Arab, bukan karena saya mau nulis di jurnal bahasa Arab, bukan. Karena kita itu memang syiarnya dan harus membumikan bahasa Arab. Kalau tidak kita yang di jurusan sastra Arab, PBA atau BSA, siapa yang akan membumikan? Maka kadang ke teman-teman yang pertama buatlah status jangan pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Yang kedua seringlah buat di acara-acara itu ada bahasa Arabnya, syukran, jazilan, karena syiar kita. Tiba-tiba kok ada banyak kebijakan berbahasa Inggris. Gelo bahasa Jawanya itu kadang nggak terima. Pegal, nggak terima sama sekali. Agak sedikit tinggi, tapi ini namanya memang dunia itu nggak bisa. Tapi tetap kita bahasa Arab kita tetap kokohkan. Artinya kalau bisa nulis di bahasa Arab sudah isi yang berbahasa Arab. Diminimkan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris karena syiarnya kita di bahasa Arab. Maka saya meminimalisir menulis selain bahasa Arab. Pertama adalah syiar, itu syiar, itu kan syiar. Syiarnya karena kita memang medan juangnya di sini. Toh kalau nanti ada yang berbahasa Inggris, maka kita buat partner itu. Kalau mau belajar sekarang kan butuh waktu. Gak mungkin saya sudah ke Paris atau mungkin ikut kursus, tapi kan tidak bisa full. Tapi memang menguasai bahasa itu penting intinya. Tapi karena kita di bahasa Arab, maka harus mensyiarkan bahasa Arab. Kebijakan itu kan 2 bahasa kalau di UIN Malang. Ya nggak bisa harus bahasa Inggris misalkan. Kecuali kayak kemarin Islek berbahasa Inggris. Masa kita kemudian pakai bahasa Arab gak diterima itu. Saya mengikuti bahasa Inggris, cari orang-orang yang bisa berbahasa Inggris dan tapi tetap tersampaikan apa yang kita inginkan. Kalau sekarang bagaimana? Masih merasa gelo atau akhirnya bernegosiasi dengan kebijakan itu? harus bernegosiasi. Terus bagaimana dengan responnya akhirnya? Partner itu artinya berkolaborasi dengan banyak orang. Tulisan ide-ide pokok mungkin dari kita, tapi mereka minimal
menerjemah itu. Oke, Itu saja sebenarnya, karena butuh bahasa. Atau bahasa Arab yang kemudian biar bahasa Arab ini juga tersyiarkan, maka harus ditulis bahasa Inggris misalkan. Oh, topiknya bahasa Arab. Topiknya bahasa Arab. Tapi juga itu bisa dalam bahasa Inggris. Kayak di sastra Inggris itu di Baritonia, apa namanya itu? Saya pernah itu UK. Di Inggris itu khusus bahasa Arab, sastra Arab yang kemudian menjadi inspirasi Jali. Jurnal apa itu? Jurnal itu khusus sastra Arab, bukan bahasa. Menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi tema-temanya semuanya penulisnya adalah bahasa Arab dari luar negeri, dari berbagai tempat. Tuh. Menarik. Jadi, tapi akhirnya sekarang karena kebutuhan dan tuntutan, maksudnya kan, misalnya kita mau tetap pakai bahasa Arab, kalau di lapangan ternyata ruangnya lebih kecil, nanti kan mempersulit kita untuk ini ya, karir mungkin ya. Tidak, kalau itu artinya tetap karena kita emang harus perjuangkan bahasa Arab. Artinya karena bukan persoalan kita kan persoalannya dengan bahasa. Ya, bahasa. Syiarnya itu maksudnya. Enggak apa-apa yang syariah, yang PAI, yang psikologi boleh mereka. Tapi kalau untuk yang PBA dan BSA ini tidak boleh harus selalu tunduk. Kalau masih ada peluang menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab. Kalau toh di situ nggak ada, tetap tema-temanya bahasa Arab, tema terkait tema bahasa Arab, tapi bahasanya bahasa Inggris. Syiar juga tetap bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalau syiar bahasa Arab tapi ditulis dalam bahasa Indonesia, apa? Oh juga. Sudah. Tapi kan tidak menginternalisasi kalau itu. Oke. Ruang lingkup pembacanya. Pembacanya lebih. Karena berarti ruang syiarnya lebih kecil ya. Lebih kecil ya, Indonesia saja kan. Kalau bahasa Inggris nanti skopnya bisa lebih besar. Oke. Baik, sekarang saya ke hal teknis terkait pengalaman jenengan menulis publikasi baik di Sinta 1-6 ataupun di Scopus. Sampai sejauh ini lebih banyak masih di bahasa Arab dan Indonesia misalnya. Yang paling banyak publikasi. Arab, sekarang mulai bahasa Inggris. Sekarang mulai. Tapi ya karena berkolaborasi itu tadi. Tema-temanya tetap bahasa Arab. Oke. Kalau pertimbangan biasanya dalam memilih jurnal apa ya? Memilih, saya kan mau jurnal ini. Saya mau jurnal ini. Ya sesuai dengan tema kita. Nah, itu pertimbangan utama. Yang paling utama sesuai dengan tema kita. Artinya ke sastra ya jurnal yang berbahasa Inggris misalkan sastra Arab. Tema dalam bahasa Arab. Kalau dari ranking misalnya atau Sinta dengan Scopus itu mungkin nanti ya. Yang penting kita itu penting nantinya untuk profesor ya. Tapi sekarang yang penting tersampaikan dulu. Yang penting kalau jenengan ini untuk karir ke profesor tinggal satu langkah saja sebetulnya. Kalau dilihat dari buku apa itu insya Allah hanya kurang artikel Scopus tadi itu. Dan sekarang berarti sudah mempersiapkan untuk artikel Scopus. Ya beberapa bulan tahun ke depan. Belum mempersiapkan sekarang ya? Perlu dipersiapkan. Oke. Insya Allah. Biasanya untuk itu apa yang jenengan sudah atau akan lakukan untuk mempersiapkan tulisan? Yang pertama itu mencari tema-tema. Tetap berangkat ke tema. Misalkan saya kalau nggak PBA kan BSA ya, pendidikan atau nggak sastra. Maka saya cari tema-tema yang terkait dengan bahasa, sastra, pembelajaran bahasa Arab. Karena masih satu rumpun lah, saya sebut Arab itu rumpun. Dan itu sudah kita lakukan di misalkan ada yang di WOS itu ya sudah masuk beberapa tapi masih menggunakan tetap bahasa Arab. Untuk kedepannya ini sudah ada beberapa jurnal yang diterjemahkan ke bahasa Inggris dan mungkin kita sambil lihat kalau tawaran itu banyak sekali. Ada yang sampai bilang gratis tapi kalau belum siap meskipun gratis juga belum siap. Kalau di WOS kan sudah ada World Web of Science ya, sudah bisa sebenarnya. Sudah bisa. Tapi masih butuh untuk melangkah lebih cepat lagi. Dan mempersiapkan tema-tema dan harus duduk lama intinya. Harus karena dari temanya dan mungkin juga dari segi bahasanya.
Jadi sebenarnya itu akan bahasa satu sisi bukan menjadi masalah. Aha. Maksudnya tidak sedikit yang jurusan bahasa Inggris juga tidak nulis jurnal berbahasa Inggris, bahkan nulis jurnal berbahasa Indonesia juga tidak. Ya, Artinya bukan persoalan bahasa. tinggal dihitung dari satu Inggris. Iya, tidak, bukan persoalan bahasa pada hakikatnya. Mau nulis apa enggak? Ya. Persoalan bahasa kan tinggal disalin. Gitu. Meskipun nanti urusan kesekian, urusan ya? kesekian, Bukan bahasa pokok. itu urusan bukan hal yang pokok. Sekarang mau nulis apa tidak itu. Jadi ya etikat dari masing-masing Kan, individu ya. Kan nggak ada alasan saya nggak bisa di Skopus karena nggak bisa bahasa Inggris, nggak ada alasan. Dia Skopus bahasa Inggris kan tinggal Ya, diterjemahkan, cari berkolaborasi dengan siapa, dengan Mas Ilham yang sudah Skopusnya 50 gitu kan, banyak sekali. Skopus-skopusan. Oke, selain itu apa Tad, yang dipersiapkan selain mempersiapkan topik-topik, kemudian mencermati mungkin update penelitian yang terbaru gitu ya di bidang-bidang yang terkait dengan apa juga ada misalnya dalam nanti memilih jurnal, kualitas editornya, kualitas jurnalnya, kualitas manajemen jurnalnya mungkin apanya gitu. Ya, yang jelas yang pertama kita lihat tema jurnalnya itu yang sesuai dengan skopnya. Yang kedua tentu mungkin key-nya itu, SJR-nya semuanya itu kita lihat. Kalau karena itu baru ke pengusulan kepangkatan. Ya, key sama SJR itu. Tapi yang penting menulis enjoy itu tak itu sebenarnya. Harus happy ya. Harus happy. Oke. Kalau dari fakultas atau kampus bagaimana merespon kebijakan itu? Kebijakan terkait bahwa dosen itu harus memiliki publikasi baik di Sinta maupun di Skopus. Kemudian ada mungkin sistem apa dari fakultas ataupun dari universitas untuk mendukung atau membantu teman-teman dosen? Sudah banyak fakultas memfasilitasi untuk mengikuti pelatihan, itu sudah sering. Kemudian selain ada kebijakan, mungkin nanti kalau di Fakultas Humaniora ini one lecture, one artikel. Artinya tidak harus dia menulis satu, tapi bisa berkolaborasi tadi. Ya? Dan kita emang ada rencana ke sana. Artinya misalkan itu one lecture, one artikel itu per tahun, per semester? Bisa kapanpun. Misalkan kalau ada penelitian di Tabdimas dari desa dari ini kita kumpulkan dosen-dosen itu. Ini ada penelitian, mari kita bekerja sama, berkolaborasi. Siapa dan sama-sama bekerja. Dan sama-sama bekerja, tentunya. Dan itu sudah dilakukan kan kalau di Fakultas Humaniora, dan di UIN juga sudah sering mengirimkan untuk belajar. Sebenarnya kalau support itu kayaknya sudah banyak. Tetapi memang kembali lagi ke person-person. Punishment ada nggak dari kampus atau dari fakultas? Punishment-nya itu sebenarnya mereka meskipun tidak di-punishment, mereka ter-punishment sendiri. Tidak bisa naik pangkat. Iya itu kan, tidak bisa karena mengikat mereka, ya itu mengikat. Jadi mesti dia nggak punya publikasi. Iya, seharusnya mereka kalau punya kesadaran mereka sudah terpenjara dengan ketidakmauan mereka. Maka pada dalam tanda kutip tidak harus dikasih panis dalam tanda kutip ya. Mereka itu sudah terpunishment sendiri. Itu. Contoh kalau antum nakal sama orang, nggak harus kadang dihukum karena antum nakal. Kenapa? Karena orang akan menghukum antum, minimal lingkungan antum, karena ini nakal, dicap nakal itu sudah hukuman. Tapi kalau antum sadar, baru kalau tidak sadar punishment-nya kan lebih keras. Itu top. Mungkin ada nanti yang lebih keras ya tidak bisa naik pangkat, ya gajinya juga tidak naik atau apa. Itu kalau sadar ya, kalau sadar. Itu hakikat punishment yang kadang saya pahami itu. Maka kita tidak berbuat, kita kena sendiri. Kalau dengan melihat sekarang fenomena Skopus dan tuntutan untuk nulis di Skopus bagaimana? Saya kadang ini ya kalau seolah-olah kan sekarang Sinta itu agak kurang laku gitu untuk maka kadang akademik. Saya entah protes sama siapa, ini karena memang sudah kebijakan pusat, tapi kadang saya nggak dalam tanda kutip terlalu artinya orang kalau diukur dengan Skopus, sedangkan memverifikasi orang apakah dia penulis atau tidak. Juga masalah lain lagi, masalah lagi itu. Itu masalah besar. Banyak orang dalam tanda kutip bukan dia menulis, orang lain misalkan ya. Tapi dia masuk Skopus, tapi kadang bukan idenya, bukan pikirannya, tapi dia mau bayar. Itu tidak sedikit. Ghostwriter. Itu akhirnya mereka berlomba-lomba yang penting Skopus, entah milik siapapun. Itu satu sisi kebijakan yang kalau satu arah. Maka apa?
maka mungkin ada beberapa selain Scopus, misalkan selain Scopus ini beberapa alternatif, misalkan dosen sastra dia mampu menciptakan ini tidak harus di Scopus misalkan, tapi dengan standar yang jelas, dengan regulasi yang jelas. Bisa buat misalkan novel misalkan ya, meskipun tidak novel atau karya tulis ilmiah. Kalau yang sastra Arab misalkan, maka nulis di jurnal berbahasa Arab di Arab Saudi dengan tingkatan yang ini, tidak harus di Scopus misalnya. Ada alternatif selain ke Scopus. Itu tak harapannya beda macam bidangnya kan ya. Iya. Bagi yang sastra barangkali kan dia praktisi selain tapi kan masih Scopus dianggap paling ini. Ya itulah namanya kan punya idealisme sendiri. Apa sekarang misalnya yang masih berproses untuk ke Scopus dan artikel ke sana dan dengan merasa kurang confident atau kurang legitimate atau punya legitimasi sebagai akademisi dan sebagai sastrawan? Kalau confident ada, karena yang pertama kalau tulisan saya dimuat kalau kayak di Amazon, meskipun itu Amazon bukan percetakan, bukan jurnal, tapi minimal kan sudah di situ misalkan beberapa tulisan-tulisan yang sudah dimuat di beberapa negara itu tentunya berbahasa Arab ya, bukan berbahasa Inggris. Kalau confident banyak, artinya ada, ya cuma butuh support untuk mengalihkan bahasanya saja. Tapi untuk apakah sekarang merasa belum legitimate untuk menjadi seorang akademisi yang utuh ya, misalnya sekarang untuk profesor harus punya Scopus. Kalau udah punya Scopus nanti akan membuka banyak peluang. Kalau itu tidak, saya mulai dulu dan alhamdulillah kalau undangan setiap hari ya, entah undangan mengisi ini mengisi itu, karena itu sebenarnya bukan sebuah ukuran orang akademisi. Dia apalagi sekarang media massa, maka kadang saya mengukur kehebatan orang itu kadang bukan dia penulis Scopusnya, tapi apa kontribusinya, tidak hanya di Scopus. Kan ada orang yang menulis Scopus hanya tujuannya biar terbit di Scopus, tapi dia tidak punya kontribusi dalam tanda kutip ya, mungkin berbeda ini di lingkungannya dia tidak pernah memberikan dalam tanda kutip, apalagi impactnya, kemudian arah pikirannya. Anggap ekonom, masa ekonom itu harus hanya nulis misalkan, tapi dia tidak bergerak, itu tidak punya pengaruh yang cukup besar. Oke. Siap Ustaz, mungkin demikian dulu. Terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya. Semoga lancar urusannya dan permudah semuanya. Terima kasih Kalau ada yang Ustaz Ilham. perlu saya konfirmasi, saya akan menghubungi dengan kembali. Ini kesempatan yang luar biasa ditanya oleh reviewer internasional. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya muat di YouTube insyaallah di Lil Jami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.